Ini bisa dilihat ke arah kamera di sana. Masih ingat nama teman-teman Anda, Mas Pram? Kalau ingin menyampaikan sesuatu ke teman-teman Anda, kami persilahkan. Ada yang ingin sampaikan? Ya, buat Eko, Eka, Hadi, Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini. Tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya, itu suruhan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Kita mau nonton lagi tentang Bina Cirebon. Dan untuk videonya sudah saya siapkan. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, Banyuwangi Official, like, comment, dan subscribe juga di channel ini, Banyuwangi Official. Oke, untuk videonya mari kita tonton dulu. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit. Keluarga Peggy Setiawan menanggapi respon Presiden Joko Widodo yang memberikan perintah kepada penyidik agar transparan menangani kasus yang terjadi 8 tahun lalu. Saat ditemui di rumahnya di Blok Simaja, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kartini, ibunda Peggy Setiawan, berharap anaknya dapat dibebaskan dari status tersangka dan segala tuduhan. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada. Jadi Pak RT-nya tidak mengakui anak-anak tidur di rumahnya anaknya Pak RT. Jadi Pak RT itu tidak mengakui kamu dan teman-temannya itu tidur di rumah anaknya. Itu berita acaranya begitu Pak RT. Padahal kalian tidur situ. Nah, ini peristiwa hukum yang akan luar biasa nanti. Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah dengan apa? Jadi Pak RT tidak mengakui mereka ini tidur di rumah anaknya Pak RT. Sementara mereka ini tidur di situ. Sementara sementara mereka ini 4 orang ini mengaku tidur di rumah Pak RT pada jam yang sama. Ya, jadi Pak RT ini tidak mengakui mereka ini tidur di rumah Pak RT. Sementara mereka ini mengakui bahwa mereka tidur di rumah Pak RT pada waktu yang sama, bersama-sama dengan 5 orang terpidana yang sekarang di dalam penjara. Ini isu sentralnya di situ. Dan 5 orang terpidana yang ada sekarang ini juga mengatakan mereka tidur di rumah Pak RT. Artinya ada 9 orang yang mengatakan mengaku tidur di rumah Pak RT. Tapi hanya 1 Pak RT mengatakan tidak tidur di rumah Pak RT. Dan anehnya anak Pak RT ikut tidur bersama mereka. Tapi cerita tentang anak Pak RT ini sendiri kami tidak tahu. Kenapa dia tidak ikut menjadi terdakwa di sini? Karena menurut mereka sebelum ke rumah Pak RT, mereka itu sama-sama pergi ke warung Ibu Nining, kemudian kembali ke rumah Hadi bersama-sama dengan anak Pak RT, dan kemudian tidur di rumah Pak RT. Pertanyaannya, kenapa anak Pak RT ini tidak ikut? Atau karena memang dia tidak berbuat, atau memang tidak ada peristiwa, atau apa? Itu nanti menjadi bahan dari tim lawyer untuk mengusutnya. Nah, sekarang ada 5. Jadi kita tadi dulu. Okta gimana? Okta berdiri. Tadi udah ya? Belum. Nah, coba.
Kamu juga tidur rumah Pak RT ya? Iya, tidur Pak. Dan rumah anaknya? Iya. Kamu juga melihat semua peristiwa itu, bahwa melihat bahwa 5 terpidana yang sekarang di penjara itu ada bersama kalian? Ada. Ada ya? Termasuk anak Pak RT? Ada termasuk. Nah, jadi sebenarnya Peggy ada di situ kan? Tidak ada. Peggy tidak ada? Tidak ada. Mau dia, Peggy ada waktu itu kalian tidur bersama? Tidak ada. Kenal nggak dengan Peggy? Tidak kenal. Okta kenal nggak? Kenal karena satu daerah. Kenal, tapi waktu itu tidak ada tidur bersama kalian. Teguh kenal dengan Peggy? Kenal. Kenal. Cuman waktu SD aja. Tapi waktu tidur malam itu Peggy ada? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Kalau Udin? Kenal. 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 Malam itu ada Peggy? Nggak ada. Nggak ada juga? Nggak ada. Nah ini juga nggak ada juga ini. Jadi memang kita menjadi sedih juga ya apa yang terjadi sebenarnya. Kami belum bisa menyimpulkan apa yang terjadi, tapi dari cerita-cerita ini kan menjadi berbeda semua. Tapi harus ingat loh ya, bersaksi palsu bisa dihukum loh. Iya Pak. Sama dengannya kalau terbukti nanti Pak RT-nya palsu, bisa juga dilaporkan juga saksi palsu. Nah, siapa di antara kalian yang bersaksi palsu ini? Kalian yang bersaksi palsu atau Pak RT yang bersaksi palsu? Kan begitu jadi pertanyaannya kan? Ada 9 mengatakan kalian tidur di situ, Pak RT mengatakan tidur di situ. Siapa yang bersaksi palsu jadinya? Ini masalah hukum yang serius. Itu fase pertama. Lebih bagus membebaskan 1000 orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Itu memang kita anut. Karena betapa sakitnya orang tidak bersalah harus dinyatakan bersalah. Itu pelanggaran ajasi luar biasa. Coba pada semua penegak hukum yang ada, kalau itu terjadi kepada anak kita, kepada saudara kita, putri kita, bagaimana perasaan Anda? Saya tidak menuduh nih, tapi kalau betul-betul terjadi ini adalah salah, error, bukan itu orangnya. Sedih sekali. Inikah penegakan hukum yang harus kita puja-puja itu? Nah itu situlah tekad kami sekarang ini. Dan kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut, supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu menangani perkara ini jangan lagi ikut menangani perkara ini, supaya fair. Dan menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya yang menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif, tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak datang sini, tapi pun termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Termasuk juga orang tua daripada korban sebaiknya tidak ikut dalam melakukan penyelidikan itu lagi, penyidikan ini. Itu permintaan kami. Dan selanjutnya saya minta bantuan dari Kang Deddy. Kang Deddy kok begitu sampai mati-matian nih mau datang membawa mereka ke sini, sampai nangis beberapa kali. Saya lihat tadi juga saya di atas berdua nggak ada orang, nangis beliau ini. Saya sih nangis dalam hati saya, tapi beliau sampai aduk air mata. Kalau saya sudah sering nangis menghadapi seperti ini.
Tadi malam saya baca itu, saya nonton tuh videonya Kang Deddy bersama istri saya. Malam sekali saya nonton. Ya, sampai Kang Deddy begitu nangis ya. Istri saya juga sampai begitu, wah, dia bilang, ternyata begitu ya, katanya. Sampai dia bilang, kalau gitu Pak, kalau mereka minta datang, jangan kau tinggalkan. Sampai begitu, jangan tinggalkan Bella itu, katanya. Jadi, ya terima kasih Kang Deddy. Terima kasih Kang Deddy. Ini sebenarnya kewajiban kami para advokat nih, bukan kewajiban Pak Deddy. Tapi Kang Deddy udah ikut, mari sama-sama Kang Deddy kita suarakan. Jangan sampai terputus dengan jalan Kang Deddy. Ya, kita suarakan terus. Mudah-mudahan semua tim kami akan siap membantu. Karena saya betul-betul lihat tadi, baru satu tadi yang saya ceritakan tadi juga sudah cukup membuat kita tidak percaya sebenarnya ya. Ya terus terang saya tidak percaya dengan dakwaan itu. Saya katakan kalau Dani dan Andi itu fiktif, berarti isi dakwaan ini juga menjadi fiktif. Kalau isi dakwanya menjadi fiktif, berarti tuntutan jaksa pun menjadi fiktif. Kalau tuntutan jaksa menjadi fiktif, maka putusan itu menjadi isinya yang fiktif. Karena didasarkan pada fakta-fakta yang fiktif. Nah, kalau sudah kita tahu seperti fiktif seperti ini, mau kita biarkan. Nah, oleh karena itu, Ketua Mahkamah Agung, Pak Syarifuddin, Profesor, waktunya kita berbuat baik di dunia ini. Ya, kita sudah umur segini, kapan lagi kita berbuat baik? Ya, untuk orang-orang seperti yang terjolimi menurut kita gitu. Nah, sementara kita mengatakan oke, mungkin polisi yang salah atau kita yang salah dan sebagainya. Tapi maksud saya, mari kita buka bersama-sama. Ini bisa dilihat ke arah kamera di sana. Masih ingat nama teman-teman Anda, Mas Pram? Kalau ingin menyampaikan sesuatu ke teman-teman Anda, kami persilahkan. Ada yang ingin sampaikan? Ya, buat Eko, Eka, Hadi, Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini. Tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya. Itu suruhan, diarahkan. Eka, Hadi, Supri, Jaya, Teguh minta maaf udah bersalah sama kalian membuat BAP yang seakan-akan itu disuruh. Rasa kecewa Teguh ini. Nah, oke teman-teman, videonya sudah habis. Nanti juga ada lagi untuk part yang kedua tentang video yang setelah disaksikan bersama ini. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Mungkin teman-teman punya saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komentar saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga di channel ini, Banyuwangi Official. Oke, terima kasih semuanya. Tunggu saja nanti video yang terbaru Banyuwangi Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.